Selamat malam teman-teman, terima kasih sudah mengklik video ini dan selamat datang di Horror Persen. Nah, kali ini saya akan membawakan cerita pendek horor dari cerpen.com dengan judul Lorong Panjang. Cerpen karangan Khairunisa, kategori cerpen horor atau hantu, lolos moderasi pada 10 November 2022. Hai, aku Aloda. Aku tinggal di sebuah desa sumber air. Apakah kalian tahu mengapa dinamakan desa sumber air? Karena pada waktu itu ditemukan sumber mata air yang begitu jernih dan bersih. Karena itulah desa ini dinamakan desa sumber air. Aku di sini ingin menceritakan sebuah pengalaman terburukku selama aku menempati rumah ini. Waktu itu aku baru saja pulang dari les pada jam 9 malam. Orang tuaku mewajibkanku untuk les agar nilaiku semakin bagus dan aku setuju dengan keputusan orang tuaku. Pelajaran yang tidak aku mengerti bisa aku tanyakan kembali saat les. Sebelum memasuki rumah, aku harus melewati lorong yang panjang dulu saat itu. Aku berjalan dengan cepat agar segera sampai di rumah karena aku termasuk orang yang takut dengan hal gaib. Namun pada saat aku sedang berjalan, aku merasa ada yang mengikutiku di belakangku. Spontan aku melihat ke arah belakang dan tidak ada siapa-siapa. Aku lanjut berjalan dengan kembali semakin cepat dan aku memutuskan untuk berlari. Detak jantungku berdebar tidak beraturan. Ini bukan berdebar karena cinta, tetapi hal yang tak kasat mata. Aku pun langsung mengambil air putih dan meminumnya hingga tandas. Udah, kok keringetan gitu, kenapa? Tanya mamaku. Tidak apa-apa mah, Oda baik-baik aja. Aku lebih memilih untuk menyimpannya sendiri. Mungkin itu hanya halusinasiku yang terlalu takut dengan hal itu. Ya sudah, jangan lupa makan ya setelah itu tidur, kata mamaku. Siapa aku pun mengambil nasi dan lauk yang disimpan oleh mamaku di lemari makan. Aku memakannya dengan lahap karena aku belum makan dari sore tadi. Setelah selesai makan, aku menaruhnya di tempat cuci piring dan pergi ke kamar. Sejenak aku bermain handphone melihat apakah ada pesan penting atau tidak. Aku pun menaruh handphoneku lalu lanjut untuk tidur. Jam 4.30 pagi aku bangun dari tidurku dan wudhu untuk melaksanakan sholat subuh. Setelah itu aku bersiap-siap untuk mandi dan sekolah. Pagi mah, aku menyapa mamaku yang sedang memasak dan menunggu makanan datang. Pagi, sapa kembali mama padaku. Nanti lesnya naik gojek lagi ya. Mama sama papa lagi sibuk apa kan? Tanya mama kepadaku. Apa mah, tenang aja. Makanan yang dimasak oleh mamaku sudah matang dan aku pun makan dengan tenang. Setelah itu berpamitan untuk sekolah. Aku pamit sekolah ya mah, ucapku pada mama. Iya, belajar yang rajin, pesan mamaku padaku. Siap. Aku diantar oleh papaku sambil berangkat kerja. Beberapa menit di perjalanan akhirnya sampai di tempat aku menuntut ilmu. Pamit ya pak, belajar yang rajin, siap. Aku berjalan menuju gerbang sekolah dan menunggu bel petanda pelajaran akan dimulai. Dari jam 8 sampai jam 3 sore aku bersekolah. Lelah rasanya, apalagi ditambah aku akan kerja kelompok hari ini. Setelah itu aku akan pergi untuk les. Setelah melakukan kegiatan sekolah, aku pun menunggu gojek yang aku pesan untuk menuju ke tempat les. Gojek yang aku pesan adalah gojek langgananku karena seringkali mama dan papaku tidak bisa mengantar lantaran sibuk kerja. Setelah sampai, aku mulai mengeluarkan pelajaran yang akan dipelajari dan sesekali aku bercanda dengan teman di les-lesanku. Kalau udah kamu masih pakai seragam apa baru pulang? Tanya salah satu temanku. Enggak, sebenarnya aku sudah pulang dari jam 3. Hanya saja aku kerja kelompok sampai jam 6 sore, sekalian saja nggak usah ganti. Aku terkekeh. Oh begitu, ya sudah. Setelah itu dia kembali ke tempat duduknya. Selama 4 jam aku berjalan mengerjakan PR dan mempelajari apa yang akan dipelajari besok di sekolah. Tak terasa pukul 9 malam pun sampai. Aku sudah memesan gojek yang akan mengantarku pulang. Kembali lagi aku melewati lorong panjang yang ada di rumahku. Aku berjalan cepat agar segera sampai di rumah, namun tiba-tiba saja aku terpeleset. Aku meringis. Mungkin ini karena aku tidak hati-hati dan terlalu cepat berjalan. Aku bangkit dan berjalan dengan tertatih, namun aku merasa kakiku ada yang memegangi. Jantungku kembali berdetak seperti kemarin. Aku mencoba menarik kakiku tanpa melihat ke arah belakang, namun semakin ditarik, semakin sakit kakiku karena terkilir dan semakin kuat juga pegangan pada kakiku. Perlahan-lahan aku melihat ke arah belakang, aku melihat dua tangan yang memegangi kakiku. Keringat bersusuran di dahiku dan jantungku semakin cepat berdetak. Tidak boleh terang. Aku berteriak memanggil mamaku. Mama, aku berteriak sekencang-kencangnya. Tolong, tolong. Aku terus berteriak sekencang-kencangnya sampai suaraku menjadi serak.
Papa tolong, tolong ma, suaraku melemah. Badanku menjadi lemas tetapi tangan yang memegang kakiku masih ada. Sampai akhirnya aku sudah tidak kuat untuk menahan bobot tubuhku dan berakhir aku pingsan di lorong panjang rumahku. Aku mengedipkan mataku ketika semuanya menjadi buram. Aku memegang kepalaku yang pusing. Teringat kembali kejadian yang pernah aku alami dan aku kembali berteriak memanggil mamaku. Mama, dengan terburu-buru mama menuju ke arahku dan langsung memelukku. Tubuhku bergetar dan keringat dingin membasahi tubuhku. Aku terus memeluk tubuh mamaku sampai aku tenang. Kenapa berteriak? Mamaku terlihat sangat khawatir. Kemarin ada tangan. Aku mulai menjelaskan kejadian yang aku alami. Di lorong panjang mah ada tangan yang memegang kakiku. Aku menangis ketakutan. Tangan itu sudah tidak ada. Mamaku memenangkanku. Nanti kita ke Ustadz ya, buat musuh makhluk jahat, tenang. Aku menjadi sedikit tenang dengan pelukan mamaku dan aku memutuskan untuk tidur. Pada sore harinya, papa dan mama menemui Ustadz terdekat untuk mengusir makhluk gaib yang menggangguku kemarin. Ustadz itu mengatakan bahwa di lorong itu memang terdapat penghuninya dan menyuruh mama dan papaku untuk melakukan pengajian. Besoknya mama dan papa langsung menggelar pengajian agar aku tidak diganggu oleh makhluk tak kasat mata. Sejujurnya kejadian itu membuatku trauma dan aku semakin was-was karena kejadian itu. Namun mama menyuruhku untuk menghafalkan beberapa surah dari Al-Quran agar aku tidak takut pada hal-hal seperti itu lagi. Jadi itu jadi pemeran utamanya namanya Aloda. Dia tinggal di suatu desa dan rumahnya ini ada lorong panjang. Jadi ketika dia di rumah, ketika mau kemana gitu ada lorong panjang, dia cukup takut karena cukup horor. Pernah di satu saat dia berlari karena saking takutnya. Nah, dia kesibukannya itu sekolah dari pagi sampai sore, lanjut les, juga kerja kelompok. Jadi dia belajar, terus les, selesai jam 9 malam. Jam 9 malam dia sudah dipesankan Gojek langganan karena bapak ibunya sibuk bekerja, jadi tidak bisa antar jemput. Lalu dia di rumah sampai di rumah ada yang ngelewatin lorong itu, tiba-tiba dia terpeleset. Mungkin dia berpikir karena dia merasa terburu-buru jadi dia terpeleset. Nah, dia merasa pusing, kakinya merasa dipegangin, semakin digerakkan semakin kencang pegangannya. Perlahan-lahan dia melihat ke belakang. Ternyata ada tangan yang memegangi dia. Keringat keluar, dia ketakutan, dia teriak meminta tolong, tapi tidak ada yang menyaut. Akhirnya dia pingsan. Ketika sadar dia teringat lagi, dia teriak lagi, minta tolong lagi. Lalu ibunya langsung mengarah ke Aloda dan dia bilang dan memeluk Aloda, tenang, udah nggak ada tangannya. Lalu kemudian orang tuanya ini manggil Ustadz untuk dibersihkan. Lalu Ustadznya bilang di lorong ini memang ada penghuninya dan sebaiknya melakukan pengajian agar nggak ada pengganggunya gitu. Kalau besoknya diadakan pengajian dan katanya dia diajarkan untuk menghafalkan Al-Quran agar nggak terganggu dari makhluk-makhluk itu. Terima kasih sudah mendengar itu sampai akhir, dan tolong di komen kurangnya apa, dihujat silahkan, ngeliat penampakan bisa di komen atau di share, like, and subscribe. Terima kasih.